Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Surya Nuswantara. Salam Surya Nuswantara. Salam Surya Nuswantara. Sedulur Sinorawedi, Tikus Pidi Hanoto Baris yang pada saat ini mengikuti diklat online. Saya perlu mengingatkan bahwa masa sekarang masih dalam masa pandemi. Untuk itu saya ingatkan kita harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh kepala negara melalui kementerian yang bertugas untuk kita ikut memutus mata rantai berkembangnya virus Corona 19. Dalam hal ini kita harus taat kepada protokoler yang telah ditetapkan, yaitu selalu menjaga kebersihan dengan cuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan jangan lupa selalu pakai masker. Untuk itu, kalau sekarang ada yang belum siap memakai masker, silahkan dipersiapkan sehingga dalam mengikuti diklat online ini betul-betul bisa fokus, tidak meninggalkan dari protokoler. Sedulur Sinorawedi yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum saya menyampaikan materi tentang ISN, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Supriyanto dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, yang perlu kami sampaikan tentang ke-ISN-an adalah pemahaman seutuhnya tentang Yayasan Surya Nuswantara. Apa itu Yayasan Surya Nuswantara? Yayasan Surya Nuswantara adalah sebuah lembaga masyarakat sebagai wadah untuk melaksanakan program sosial ekonomi yang berdiri di seluruh Indonesia. Perlu diketahui bahwa Yayasan Surya Nuswantara didirikan oleh Mas Tunta Subagyo pada tanggal 17 Mei 2014. Setelah mengetahui itu, maka kita bisa memahami bahwa Yayasan Surya Nuswantara pemiliknya adalah tunggal, yaitu Mas Tunta Subagyo. Tidak ada yang lain. Kemudian yang perlu dipahami bahwa Yayasan Surya Nuswantara terdiri dari beberapa elemen. Di antaranya ada yang dari birokrasi, ada yang dari politikus, ada yang dari profesionalisme, dan dari Tikus Pidi Hanoto Baris sendiri. Ini yang merupakan cita-cita dari beliau pemilik, bahwa Tikus Pidi Hanoto Baris merupakan anggota Yayasan Surya Nuswantara yang menjadi cita-cita Mas Tunta Subagyo. Untuk itu perlu dipahami bahwa Yayasan Surya Nuswantara ini berdiri mempunyai latar belakang sejarah masa lalu. Karena perlu dipahami bahwa sejarah tidak pernah menipu. Artinya itu betul-betul terjadi di masa lalu. Kemudian Yayasan Surya Nuswantara ini dibentuk sebagai wadah untuk mewujudkan kembalinya kejayaan Nuswantara sesuai dengan visinya. Yayasan Surya Nuswantara memiliki ciri khas sangat berbeda dengan yayasan yang sudah ada. Misinya tidak lepas dari latar belakang, jelas. Karena Yayasan Surya Nuswantara tidak hanya sekedar angan-angan, tapi sebuah cita-cita yang agar terwujud di masa mendatang ini.
kemudian mempunyai tujuan, dan tujuan belum merupakan target akhir. Tujuan akhir juga tidak terlepas dari latar belakang. Untuk itu, Yayasan Surya Nuswantara mempunyai program kerja sosial dan ekonomi sebagai landasan, yaitu Pancasonat, yang ini merupakan salah satu roh daripada Yayasan Surya Nuswantara. Ini jadi harus dipahami betul dasar-dasar awal ini. Yayasan Surya Nuswantara mempunyai latar belakang sejarah. Bahwa beliau Mas Tuntas Subagyo sudah menjalankan, memahami bagaimana sejarah masa lalu. Yang pada saat itu Nuswantara, ini Nuswantara Wilwatikta, jauh dari harapan untuk sekarang ini. Karena pada saat itu bahwa hampir separuh dunia sudah menyatu. Ini yang perlu dipahami. Sehingga untuk menjalankan program sosial ekonomi Yayasan Surya Nuswantara ini ada beberapa organ. Itu ada 3 organ, yaitu Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Dewan Pengawas. Ini nanti akan dijelaskan tersendiri di bidang kedewanan. Sedulur Sinorowedi yang saya hormati, bahwa Yayasan Surya Nuswantara sekarang ini perlu berpikir ke depan. Karena yang perlu dipahami bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dari wilayah dan jumlah penduduknya yang mempunyai nilai-nilai sosial budaya dan kekayaan alamnya yang cukup untuk bisa sejahtera di negeri ini. Namun yang perlu kita ingat bahwa kondisi bangsa saat sekarang ini sangat memprihatinkan, terutama di bidang ekonomi, hukum, ideologi, dan rasa persatuannya. Maka Yayasan Surya Nuswantara lahir harus turut berkiprah, ambil bagian dalam membenahi kondisi bangsa ini. Sebagai wadah siapapun yang peduli, maka masuk di Yayasan Surya Nuswantara tidak melihat kapasitas, latar belakang, pendidikan, dan apapun. Tapi adalah betul-betul seluruh rakyat. Tikus piti hanoto baris. Artinya masyarakat kecil yang memang tidak punya kapasitas apa-apa. Tapi insya Allah dengan pemahaman yang utuh mempunyai kapasitas dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, memang kita sadari bahwa sampai sekarang kita masih taraf belajar. Tapi ditekankan bahwa sekarang sudah saatnya belajar. Tapi harus berlatih. Kita wujudkan cita-cita untuk mewujudkan sosial ekonomi dengan dasar kerakyatan ini. Untuk itu yang perlu kami sampaikan lebih lanjut adalah bahwa Yayasan Surya Nuswantara mempunyai tanggung jawab besar untuk menciptakan, untuk mewujudkan sejarah baru. Kita tidak bisa tinggal diam dengan kondisi yang semacam ini. Maka hanya yang mempunyai militansi tinggi, mempunyai rasa tanggung jawab bagaimana bisa menjaga marwah NKRI ini, bagaimana bisa mengembangkan, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia ini. Maka tahapan-tahapan juga telah dipersiapkan oleh Tikus Piti Hanoto Baris.
Kalau kita mempelajari, memahami tentang YSN, tadi saya sampaikan bahwa di dalam Yayasan Surya Nuswantara ini mempunyai roh untuk penyemangat, untuk menumbuhkan kembali dari yang selama ini, selama hampir 75 tahun ini kita kehilangan arah. Roh daripada Yayasan Surya Nuswantara adalah Pancasona, Pancasilais, sosialis, nasionalis, dan agamis. Ini rohnya, sehingga kita harus paham betul tentang itu. Kemudian kita juga mempunyai latar belakang dari pengalaman-pengalaman tentang sejarah yang telah terjadi di negeri ini. Banyak contoh yang harus kita pelajari dan kita lakukan untuk masa-masa sekarang ini, dan masih relevan untuk membangun negeri ini bisa betul-betul menjadi negara yang kuat, yang mempunyai harga diri, yang mempunyai komitmen tinggi untuk mempertahankan dan mengembangkan negara Republik Indonesia ini. Tujuannya jelas, karena mempunyai latar belakang, adalah Wilwatikta. Sehingga punya harapan bahwa era sekarang ini bagaimana kita bisa mewujudkan Wilwatikta jilid 2. Ya, jadi Nuswantara Wilwatikta jilid 1 adalah masa lalu, dan itu mengalami keemasan, kejayaan. Maka sekarang harus bersatu padu, bergotong royong untuk mewujudkan Nuswantara Wilwatikta jilid 2. Yayasan Surya Nuswantara juga mempunyai ideologi, mempunyai dasar, yaitu Pancadharma. Di dalam Pancadharma ini kita juga mengacu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian tahapan yang kita persiapkan, kita adalah mempunyai kiblat sistem monarki atau kerajaan, sehingga urusan kesejahteraan rakyat ini adalah urusan yayasan. Kemudian ketatanegaraan adalah pemerintahan, yang kalau di luaran sana negara-negara yang berbentuk kerajaan atau sistem monarki, pemerintahan dilakukan oleh Perdana Menteri. Dari rangkaian ini kita harus paham sehingga bisa terwujud yang namanya patriotisme sesuai dengan Pancasona. Kemudian nasionalisme. Kemudian kita mempunyai militansi setia, baik kepada Yayasan Surya Nuswantara maupun kepada negara NKRI ini. Kalau semua ini bisa dipahami, maka terbentuklah moralitas dari bangsa ini sesuai dengan ajaran budaya ketimuran yang ada di negeri ini. Bagaimana kita bisa terwujud kalau moral kita tidak sesuai dengan budaya kita? Ini harus kita wujudkan betul. Untuk itu ada beberapa yang harus dipahami, bahwa Yayasan Surya Nuswantara ini kembali sesuai dengan visi dan misinya. Pada tanggal 17 Mei 2014, kemudian dalam prosesnya kita mendapatkan legalitas, yaitu dari SK Kemenkumham tanggal 15 Desember 2014.
usia yang cukup untuk mempersiapkan ini. Meskipun masih ada kekurangan-kekurangan, tapi dalam perjalanan sudah semakin tertata. Visi. Yayasan Surya Nuswantara mempunyai visi mewujudkan negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto lan raharjo. Terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran di dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Artinya apa? Bahwa negeri kita jelas gemah ripah loh jinawi. Kita tahu, kita kaya tentang sumber daya alam. Jelas, kaya. Tetapi sampai sekarang mengapa rakyat kita masih menderita? Masih terjadi banyak kesenjangan sosial. Karena apa sampai sekarang kita belum bisa mewujudkan toto titi tentrem. Karena masing-masing masih mempunyai egosentris. Rasa kegotong royongan hampir luntur. Kerjasama hilang, adanya saling menyalahkan. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana solusi yang harus kita lakukan. Maka sesuai dengan misinya kita jelas. Mewujudkan kembali negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo. Ini harus betul-betul bisa kita wujudkan. Kemudian dari visi, tentu saja kita juga mempunyai misi. Ada misinya. Karena untuk mewujudkan visi, kita jelas harus melaksanakan misi-misi itu. Tadi kami sampaikan, terwujudnya membentuk kembali jiwa-jiwa moralitas, jiwa-jiwa patriotik, nasionalisme, kemudian kegotong royongan, kemudian ekonomi kerakyatan harus betul-betul berdaulat kepada ekonomi rakyat. Kemudian sosial budaya. Masa kita sekarang lupa dengan budaya kita? Filternya sekarang hilang. Budaya yang adiluhung sekarang hampir musnah. Karena tidak ada pembelajaran dan pengenalan tentang budaya-budaya kita. Kemudian memang kita harus memahami semua ini. Untuk melakukan itu, maka di samping kita berjibaku untuk pemahaman kepada secara individu, kemudian kita ada kegiatan doa bersama lintas agama. Ini adalah hubungannya dengan erat dengan moral kita. Kemudian berdirinya badan usaha untuk menyangga perekonomian rakyat ini. Kemudian untuk menjaga keutuhan, kita ada gelar seni budaya Nuswantara. Ini harapannya muncul kembali, tumbuh kembali rasa handarbeni dari budaya-budaya peninggalan para leluhur dulu. Di samping itu, memang yayasan ini bergerak di bidang sosial ekonomi. Tetapi untuk meraih itu, kita punya mitra, yaitu ormas, yaitu panji-panji hati. Maka pada saatnya nanti akan kita sampaikan tentang pilkada. Semua ini bisa terwujud kalau kita bisa memahami bersama, kemudian kita bersama-sama bergandeng tangan, satu komando.
bahwa Yayasan Surya Nuswantara adalah harus mengikuti seluruh aturan, seluruh instruksi yang telah disampaikan oleh pemilik, yaitu Mas Tuntas Subagio, melalui beberapa tahapan-tahapan yang telah dipersiapkan. Misi, tujuan jelas. Maka sebagai dasar hukum Yayasan Surya Nuswantara adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Pancasila, dan undang-undang tentang yayasan di negeri ini. Yang kami tekankan sekarang ini adalah bahwa sudah saatnya kita harus berubah 180 derajat dari kisaran tahun 2014 atau 2015 sampai sekarang. Seluruh anggota Tikus PD harus sudah paham apa yang akan kita raih, karena semuanya sudah ditetapkan bahwa Yayasan Surya Nuswantara akan diloncengkan secara nasional tanggal 2 Desember 2022. Itu sudah dalam keputusan. Bahkan mundur tidak bisa, tapi kalau maju sangat dimungkinkan selama semua syarat sudah terpenuhi. Untuk memahami bahwa secara nasional yang dibutuhkan struktural di Tikus PD Hanoto Baris adalah 1.642.000 sekian. Jumlah yang tidak sedikit. Dan sampai sekarang ini Tikus PD Hanoto Baris masih jauh dari harapan. Maka pemikiran-pemikiran yang selama ini masih mempunyai keraguan harus dibuang jauh-jauh dan harus memahami apa yang menjadi instruksi pemilik. Sampai dengan akhir September dan sampai dengan 31 Maret 2021, struktural harus penuh sampai Dewan Desa. Ini harga mati. Maka strategi, sistem, mekanisme, aturannya sudah disampaikan. Maka panjenengan semua wajib hukumnya untuk bertanggung jawab sampai dengan batasan waktu yang telah disampaikan ini betul-betul bisa mewujudkan penuhnya struktural. Karena perlu diingat, 3 hal. Dana, program, pelaksana. Dana tidak perlu mikir, karena itu sudah menjadi tanggung jawab pemilik. Program, tugas kita. Merencanakan, merumuskan, dan memutuskan program. Kemudian pelaksana. 3 unsur harus terpenuhi. Modal ada, program ada, tidak ada pelaksana, tidak akan bisa jalan. Program ada, pelaksana ada, tidak ada modal, juga sama sekali tidak bisa dilaksanakan. 3 hal ini harus terpenuhi. Maka tanggung jawab sekarang, modal atau dana, program sudah disusun. Pelaksana, artinya penuhnya struktural, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya harus terpenuhi tentang struktural sebagai pelaksana untuk menjalankan program sosial ekonomi. Ini harus dipahami betul dengan petunjuk, dengan instruksi, dengan syarat-syarat yang telah disampaikan. Terlepas dari itu, bahwa sekarang ini kita memang juga harus berpikir. Karena untuk memantaskan diri, saya sadar bahwa luar biasa Mas Tuntas ini mengangkat derajat kita semuanya. Karena sebenarnya kita belum pantas untuk menjadi dewan. Tapi kita dipaksa, maka kita harus memantaskan diri. Baik fisik maupun non-fisik. Fisiknya sampai dengan akhir tahun ini,
pembangunan sekretariat pusat di Sanggung harus terselesaikan di akhir tahun ini. Yang kedua, pembangunan museum di Purbayan juga harus terselesaikan di tahun 2020 ini. Maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana upaya kita untuk pembangunan fisik ini bisa terrealisasi sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Kemudian dari itu, non-fisik, bahwa secara nasional kita sekarang harus fokus tentang pilkada wali kota dan wakil wali kota di Surakarta. Ini akan disampaikan di luar ini. Jangan dipelintir, karena yayasan ini tidak akan bergerak di bidang politik. Tapi tikus piti, masing-masing personal mempunyai hak secara independen untuk tahu dan melaksanakan politik. Maka hukumnya wajib, karena seluruh anggota tikus piti Anoto Baris juga sebagai anggota Panji-Panji Hati Ormas yang telah didirikan pada tahun yang lalu. Ini harus kita wujudkan, dan pilkada di Surakarta harus sukses dan harus jadi. Sedulur Sinorawedi, apa yang telah kami sampaikan ini adalah merupakan pondasi dasar bahwa kita YSN sudah tidak bisa main-main, dan di YSN adalah merupakan pilihan. Maka penjenengan untuk mengetahui lebih lanjut, sudah ada buku panduan tentang YSN, kemudian ada catatan kecil dari 9 jilid itu, kemudian juga ada buku panduan bocah angon. Ini harus penjenengan pelajari, dipahami. Kalau kurang paham bisa ditanyakan di jenjang di atasnya atau di masing-masing pembina wilayah. Ini harus dipahami. Kita tidak bisa bicara cinta kepada YSN, setia kepada YSN, tetapi pemahaman awal aja tidak bisa memahami. Maka dengan berbagai mana cara kita harus tahu tentang YSN melalui buku-buku panduan itu, dan tidak bisa di YSN sekarang disambi. Kita harus memprioritaskan waktu dengan membagi waktu, kapan kita bekerja untuk keluarga, tapi kapan kita harus memikirkan fokus tentang YSN agar apa yang menjadi cita-cita ini bisa terwujud. Ini yang perlu dipahami, sehingga harapan kami sekarang sudah tidak ada otak-atik, karena Yayasan Surya Nusantara sudah berjalan sesuai relnya. Semuanya sudah nyata. Kalau ada yang otak-atik dengan bahasa uka-uka, tinggalkan. Tidak perlu ditanggapi. Kita sekarang sudah melalui tahapan dan sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Sedulur Sinorawedi, kita memang satu, sehingga kita betul-betul harus yang namanya sedulur Sinorawedi itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahasanya transparan, tapi transparan juga harus dipahami. Di mana kita harus transparan? Apa yang harus kita transparansikan? Tidak semuanya langsung buka, mesti ada batasan-batasannya. Maka di dalam hal ini, kalau panjenengan sudah paham tentang YSN, maka untuk melangkah, yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Ini adalah ungkapan dari para leluhur dulu. Diingatkan, yen kowe wani berarti wis paham, sehingga ojo wedi-wedi karena sudah tahu dasarnya. Ya, jadi yen wani ojo wedi-wedi, pantang mundur, digambarkan oleh pemilik. Kita semua menjadi pion. Tidak ada sejarahnya pion itu mundur. Pion mesti melangkah maju.
Dan kalau dia sudah tekad gembleng dengan konsepnya, maka dia akan miring. Tapi miringnya mesti dia memperoleh kepastian, miringnya melumpuhkan daripada lawan. Pion kecil, tapi semangatnya tidak pernah luntur dia. Maju terus, kalau miring menyikat musuh. Hanya dari tikus pidi yang hanya orang kecil, yang tidak punya kapasitas apa-apa. Tapi kalau gembleng, satu komando, kita pahami betul apa yang menjadi program, insya Allah yang namanya pion bisa menjadi patih, bisa menjadi raja, atau apa yang dibutuhkan. Ini gambaran yang real. Maka di dalam hal ini, kita untuk melangkah pun banyak nasihat-nasihat orang tua dulu. Ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Yang sangat saya ingat adalah menang tanpa ngasorake. Artinya apa? Bahwa kalau kita bisa meraih cita-cita itu tidak mengorbankan orang lain. Artinya karena memang prestasi yang gemilang yang bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di negeri ini. Menang tanpa ngasorake. Untuk menjaga itu maka juga ada pepatah. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut uri handayani. Ditambahi mulat sarira hangrasa wani. Jumbuh atau sesuai dengan tembang yang menjadi dasar kita, yaitu ilir-ilir. Di bait-bait terakhir ada kalimat Dondomono Jlumatono. Maka sampai saat sekarang pun kita harus selalu Dondomono Jlumatono, introspeksi diri, mawas diri. Kita hilangkan, kita tinggalkan yang kurang baik atau kesalahan. Tapi kita teruskan yang sudah baik dan kita tingkatkan untuk mencapai cita-cita itu. Kalau kita bisa melakukan itu, karena juga ada istilah ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Luas artinya, bahwa sikap kita menunjukkan pada seluruh masyarakat. Maka hati-hati dalam kita menyampaikan dan berbicara. Harus penuh perhitungan dan harus kita betul-betul kita cermati yang kita sampaikan ini sesuai atau tidak, benar atau tidak. Ajining raga saka busana. Coba kita harus berpikir bagaimana tata krama kita, etika kita, attitude kita. Kita dituntut bahwa kita diharapkan bisa menjadi suri toladan kepada banyak orang, kepada masyarakat. Sedulur Sinorawedi yang saya hormati, banyak hal yang harus kita bedah tentang YSN ini. Semuanya sampai dengan tataran sekarang ini adalah betul-betul harus sudah saatnya kita tidak menoleh kanan kiri, kita hanya satu sampai dengan puncak nanti apa yang dicita-citakan Yayasan Surya Nusantara harus terwujud, sudah harga mati. Dan ini bisa terwujud manakala saat-saat sekarang kita bersama-sama memenuhi struktural sampai tingkatan desa di daerah-daerah yang sudah terbentuk dan belum penuh harus terpenuhi, dan ditambah dengan daerah-daerah yang terbentuk, bagaimana caranya kita bisa mengisi struktural di wilayah itu. Ini hanya bisa dilakukan manakala kita memang harus bersatu, saling membantu, saling mengingatkan, dan berusaha keras untuk mencapai target yang telah
tetapkan itu. Kemudian daripada itu, untuk pelaksanaan program dalam persiapan Yayasan Surya Nuswantara telah menyiapkan dibagi dalam 9 departemen. 1. Departemen Agama, Seni, dan Budaya. 2. Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. 3. Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. 4. Hukum, HAM, dan Tenaga Kerja. 5. Pekerjaan umum. 6. Perdagangan dan Perindustrian. 7. Sumber daya alam. 8. Transportasi, Komunikasi, dan Pariwisata. 9. Riset dan Teknologi. Ini semuanya adalah bertugas untuk merencanakan, menyusun, dan menetapkan program yang akan dijalankan tentang sosial ekonomi. Kemudian ekonominya jelas, karena yayasan tidak boleh bergerak di bidang ekonomi. Tetapi untuk mitra dalam menangani ekonomi, maka didirikan PT Tuntas Subagio Group, yang pada saat ini telah dilakukan untuk sosialisasi dan pengerjaan tahapan awal yang terdiri dari sementara ini 7 divisi. 1. Divisi SN Akses. 2. Divisi Tani. Kemudian 3. Divisi Tirta. 4. Divisi Konstruksi dan Advertising. 5. Divisi Jebeng. 6. Divisi SN Pangan. Dan ketujuh, Divisi SN EO, Event Organizer. Ini semuanya nanti akan dijelaskan oleh dan pada waktu kesempatan yang lain oleh bidang-bidangnya. Tapi paling tidak penjelasan harus tahu bahwa 9 departemen adalah bergerak di bidang sosial dan bidang ekonomi melalui PT Tuntas Subagio Group, yang sementara ini ada 7 divisi yang telah disiapkan. Jadi jangan salah nanti ketika ada pertanyaan, loh yayasan kok bergerak di bidang ekonomi? Kalau yayasan tetap sosial, tapi ekonominya maka berdirinya BU-BU yang masuk di dalam PT Tuntas Subagio Group. Silahkan di daerah-daerah sekarang juga sudah mempersiapkan siapa-siapa yang akan menangani badan usaha tersebut. Itu semua kerangka yang telah diputuskan. Maka pesan saya bahwa panjenengan untuk memberikan informasi kepada sanak saudara dan anggota yang belum masuk di Tikus Pidi Hanoto Baris harus punya bekal tentang pemahaman dan programnya YSN. Melalui tadi yang telah kami tekankan, kita harus belajar, mempelajari, memahami buku-buku panduan yang ada, dan jangan segan-segan untuk mempertanyakan kalau ada hal yang belum paham, sehingga tidak akan terjadi misinformasi atau bahasa-bahasa yang dipelintirkan. Itu yang perlu kami sampaikan tentang YSN, sehingga apabila ada hal yang kurang pas, silahkan di cross check dengan buku-buku panduan. Dan yang terpenting setelah mengikuti diklat online ini, bagaimana caranya panjenengan bisa memahami dan melaksanakan tugas sesuai instruksi yang telah disampaikan melalui tahapan-tahapan yang telah kita edarkan melalui Dewan Pembina, Dewan Pusat, Dewan Provinsi, dan sebagainya. Itu kurang lebihnya, ada kesalahannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Surya Nuswantara.